Pengalaman apa yang bagi Anda adalah pengalaman yang sangat menyedihkan, menyesalkan Anda? Pengalaman itu adalah saat Anda merasa tidak ada lagi orang yang menerima Anda apa adanya. Tidak ada orang yang dapat mengerti Anda seperti Anda apa adanya. Tidak ada orang yang mencintai Anda dengan hati yang tulus. Anda merasa kehilangan segalanya pada saat itu. Anda merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Dan Anda bayangkan, itu yang terjadi pada diri seorang Zakheus. Dia bukan hanya pemungut cukai, dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi kalau pemungut cukai begitu dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai pengkhianat, dia tidak dapat dikatakan lagi sebagai bagian dari bangsa Israel karena dia dianggap bukan lagi keturunan Abraham, dianggap bukan lagi bagian dari bangsa terpilih ini. Maka mungkin dia sangat direndahkan, bisa dikatakan seperti binatang yang najis. Jangan pernah bersentuhan dengan dia. Jangan bergaul dengan orang berdosa seperti ini. Anda bisa bayangkan menjadi seperti Zakheus yang tidak punya siapa-siapa? Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidup orang yang merasa bahwa dirinya tidak dicintai. Lihat pengalaman dalam keluarga. Ketika Anda sebagai pasangan merasa tidak dicintai, apa yang Anda rasakan? Anda merasakan ketakutan luar biasa, Anda merasakan kepedihan yang dalam, Anda merasa diabaikan, kesedihan. Itulah yang memenuhi hati orang yang merasa tidak dicintai. Demikian juga anak-anak yang Anda miliki. Anda tahu begitu banyak anak yang merasa bahwa dirinya atau berpikir bahwa dirinya tidak disayang. Meskipun dia mengalami bahwa dia mendapatkan secara material apa yang dia butuhkan. Dan somehow anak-anak tersebut merasa bahwa mereka kehilangan cinta dari orang tua mereka. Apalagi kalau orang tua suka membanding-bandingkan antara anak mereka, prestasi akademisnya lah, kemudian mungkin prestasi kerjanya lah, dan apalagi membandingkan lagi mengenai status-status yang lain. Anak tersebut akan bertumbuh dengan perasaan ditolak. Dan kekecewaan yang besar ini juga dialami tentu oleh Zakheus. Dia kaya raya, dia punya segalanya. Tapi dia tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi one day dia kemudian mendengarkan tentang Yesus. Dan itu menggerakkan dia untuk menemukan kembali hidupnya sendiri. Dan itu dimulai dengan ada seorang Yesus yang mau menerima dia selain teman-temannya sesama pendosa. Yesus yang adalah guru yang dikagumi oleh orang banyak menerima dia. Anda tahu apa yang terjadi? Buahnya luar biasa. Perubahan hidup Zakheus luar biasa. Dia mengembalikan apa yang dia dapatkan dari orang lain. Kalau itu terjadi dalam profesi dia akan kembalikan lebih daripada yang seharusnya. Lebih daripada yang seharusnya. Bukan main. Dia mau mengembalikan 4 kali lipat. Yang sebenarnya itu bagi tradisi masyarakat kuno waktu itu, jika Anda memang merugikan orang lain dan Anda mengakui Anda merugikan orang lain, maka Anda hanya diwajibkan mengembalikan sejumlah yang Anda rugikan pada orang tersebut, ditambah lagi dengan maksimal 20%. Tapi Zakheus mengakuinya dan kemudian mau mengembalikan kalau ada yang dia rugikan 4 kali lipat. Dan bahkan dia tidak memberikan hanya persepuluhan dari apa yang dia peroleh. Dia memberikan separuh dari harta kekayaannya kepada orang-orang miskin. Bukankah ini buah pertobatan yang luar biasa? Bukan hanya di mulut. Lihat, seorang Zakheus yang merasa diterima apa adanya, ternyata memberikan hasil yang maksimal dalam pertobatan hidupnya. Jika Anda memiliki harapan bahwa orang yang Anda kasih juga mau berubah, salah satu titik di mana perubahan tersebut terjadi adalah kalau dia merasa bahwa dia dapat dicintai, diterima apa adanya. Dan ini lebih menggerakkan orang untuk mencari perubahan dan bertumbuh dengan lebih baik. Dan inilah yang terjadi pada Zakheus dalam Injil hari ini, dan saya berharap bahwa itu juga terjadi dalam kehidupan Anda, bahwa jika Anda mengalami saat ini sedang terpuruk,
Anda punya seseorang yang sungguh-sungguh dapat menerima Anda, mencintai Anda apa adanya, tidak mengadili Anda, tidak membeda-bedakan Anda dengan orang lain yang lebih baik, tapi mengerti Anda dan membawa Anda pada perubahan. Bukan berhenti hanya pada mengerti, tapi membawa Anda pada perubahan. Semoga Anda mempunyai pengalaman tersebut. Dan ingat, Anda punya Tuhan. Tuhan Yesus pasti mengerti Anda. Maka kita mohon berkat-Nya untuk diri kita, keluarga kita, dan siapapun yang kita cintai. Terutama jika Anda saat ini mengalami saat-saat yang sulit, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.